Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Rotuldana. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Analisis Artikel Studi Kelayakan Bisnis di Apotik. Pendahuluan. Dalam kehidupan manusia sehari-hari, faktor kesehatan menjadi sebuah faktor yang harus diperhatikan untuk kelangsungan hidup manusia. Kesehatan menjadi suatu hal yang selalu dicari manusia agar mampu bertahan hidup. Ada banyak hal yang dapat mengganggu kesehatan manusia, antara lain gaya hidup, lingkungan, makanan, ataupun penyakit keturunan. Banyak penyakit yang dapat menyerang manusia bisa terjadi secara tiba-tiba dan tidak diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan sarana kesehatan yang memadai serta mudah dijangkau oleh semua masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan sarana kesehatan yang merata di tiap daerah. Salah satu bentuk pembangunan sarana kesehatan yaitu dengan mendirikan apotik. Usaha apotik merupakan suatu kombinasi dari usaha pengabdian profesi farmasi, usaha sosial, dan usaha dagang yang masing-masing aspek ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dari usaha apotik. Apotik sendiri ini merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat. Slide ini memperlihatkan bahwa analisis kelayakan usaha dalam penelitian ini meliputi 3 aspek utama, yaitu aspek pasar, aspek teknis, dan aspek finansial yang saling berkaitan antara satu sama lain. Dari ketiga aspek tersebut, nantinya akan dianalisis sehingga nantinya akan menghasilkan kesimpulan apakah usaha apotik tersebut layak atau tidak layak untuk dilaksanakan. Aspek pasar merupakan salah satu aspek paling penting dalam penelitian ini. Kenapa? Karena dengan menganalisis di aspek pasar, maka akan menghasilkan data jumlah pembelian rata-rata perorangan dalam 1 tahun dan mengetahui kondisi pasar untuk jenis produk atau layanan yang disediakan. Selain itu, kita perlu menganalisis aspek teknis untuk mengetahui hal teknis yang dibutuhkan dalam membangun usaha. Selain itu, aspek yang tidak kalah penting ini juga adalah aspek finansial, di mana di aspek ini menghasilkan output berupa kelayakan usaha dari segi keuangan, baik keuangan yang dibahas dalam aspek pasar maupun keuangan yang dibahas dalam aspek teknis. Secara singkat, dalam metode konseptual ini, yang pertama akan dibahas mengenai aspek pasar, yaitu untuk mengetahui pasar potensial dan pasar sasaran. Setelah menentukan aspek pasar yang secara langsung berhubungan dengan aspek teknis, juga membahas mengenai standar operation prosedur atau SOP, jumlah tenaga kerja, jam kerja, jenis obat wajib apotik, lokasi, sarana dan prasarana, layout, dan biaya aspek teknis. Setelah 2 aspek di atas dianalisis, maka selanjutnya dilakukan analisis aspek finansial yang erat hubungannya dengan kedua aspek yang telah dibahas sebelumnya, yaitu aspek pasar dan aspek teknis, yang dimana dalam aspek finansial ini akan membahas mengenai sumber modal, elemen biaya modal kerja, proyeksi pendapatan, laporan laba rugi, cash flow, dan neraca, serta perhitungan kriteria kelayakan yang terdiri dari perhitungan NPV, IRR, dan PBT. Setelah melakukan perhitungan finansial, maka langkah terakhir yang dilakukan untuk analisis kelayakan apotik ini adalah dengan melakukan analisis sensitivitas dan tingkat resikonya. Ada 5 pengolahan data dan analisis yang akan saya paparkan satu persatu. Pertama, pengolahan data aspek pasar. Di dalam penelitian ini menggunakan metode yang bernama benchmarking dalam menganalisis data pasar dari apotik yang telah beroperasi. Metode benchmarking ini dipilih untuk mengetahui kondisi pasar dari apotik di dalam bentuk data yang terukur. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari aspek yang sudah beroperasi. Pasar potensial. Dalam menentukan pasar potensial, penelitian ini menggunakan jumlah penduduk di wilayah sebagai pasar potensial yang tersedia. Dan pasar sasaran. Dalam penentukan pasar sasaran ini, dari apotik yang baru akan dibangun, maka penelitian ini mengestimasikan jumlah orang yang akan menjadi sasaran pasar dari apotik ini, yaitu
sekitar kurang lebih dari 7.000 orang dalam 1 tahun. 2. Pengolahan data aspek teknis. Pengolahan data aspek teknis ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, standar operation procedure. Pada tahap ini, di dalam apotik terdiri dari beberapa macam, yaitu SOP pelayanan resep, SOP pelayanan tanpa resep, SOP meracik obat, dan SOP penerimaan obat dari supplier, dan SOP pemesanan obat. Yang kedua, tenaga kerja. Dalam menentukan tenaga kerja dilakukan dengan membandingkan 2 apotik di wilayah yang berbeda, sehingga didapatkan hasil yang dapat dilihat. Yang ketiga, bahan baku, yaitu untuk kepentingan bahan baku dalam jenis usaha apotik. Dan yang terakhir, layout apotik, yaitu layout apotik yang telah dirancang setelah membandingkan 2 apotik yang berbeda. Ketiga, pengolahan data aspek finansial, yaitu dapat dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, estimasi pendapatan. Setelah melakukan benchmarking antara 2 yang berbeda dari segi pendapatan, maka penulis memperkirakan estimasi pendapatan dari apotik baru. Kemudian, laporan laba rugi. Laporan laba rugi bertujuan untuk mengetahui apakah satu perusahaan memperoleh keuntungan atau kerugian dan mengetahui besar profit yang diterima perusahaan. Laporan laba rugi ini diperoleh dari hasil pengurangan pendapatan dengan biaya-biaya operasional, depresiasi, bunga pinjaman, dan pajak. Untuk memenuhi dana yang dibutuhkan, perusahaan melakukan pinjaman bank dengan bunga sebesar 10%. Lalu besarnya pajak ditentukan oleh ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2008. Tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan yaitu sebesar 10% mulai tahun 2015 dari EBT atau Earning Before Tax. Keuntungan setelah pajak atau Earning After Tax merupakan laba yang sebenarnya dari implementasi produk selama 1 tahun. Kemudian cash inflow. Nilai estimasi net inflow didapatkan dari selisih antara cash inflow dengan cash outflow. Bila nilainya positif, maka disebut dengan net inflow, sedangkan bila negatif disebut defisit. Kemudian analisis NPV atau net present value. NPV adalah selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dengan memperhitungkan titik waktu sekarang pada tingkat pengembalian minimum atau singkatannya yaitu MARR. NPV ini juga merupakan salah satu dari metode pengukuran kriteria kelayakan. Suatu investasi dikatakan layak bila NPV-nya lebih dari 0. Lalu analisis IRR atau Internal Return Rate. Internal Rate of Return atau IRR merupakan salah satu indikator penting untuk menentukan kelayakan suatu proyek ataupun bisnis. Lalu yang terakhir yaitu analisis PBP atau Payback Period. Analisis payback period digunakan untuk menghitung waktu yang diperlukan arus kas masuk sama dengan arus kas keluar, serta menyajikan kecepatan pengembalian investasi. Menurut kriteria ini, proyek dengan metode pengembalian makin pendek akan semakin baik. Suatu investasi dikatakan layak bila PBP kurang dari umur investasi. 4. Analisis sensitivitas. Sensitivitas kenaikan biaya investasi, yaitu telah dilakukan perhitungan untuk melihat seberapa besar sensitivitas kenaikan biaya investasi terhadap penilaian kelayakan investasi. Ternyata, jika biaya investasi dinaikkan sebesar 79%, maka nilai IRR lebih kecil besar dari MRR-nya. NPV bernilai negatif dan PBP lebih dari 5 tahun sehingga investasi menjadi tidak layak. Sensitivitas kenaikan biaya operasional. Mengetahui tingkat sensitivitas seluruh biaya operasional, berikut adalah sensitivitas terhadap biaya operasional bila terjadi kenaikan biaya operasional, yaitu sebesar 10%. Kemudian sensitivitas kenaikan biaya bahan baku. Perubahan terhadap biaya reproduksi juga sangat berpengaruh terhadap kelayakan investasi perusahaan.
Makin besar biaya produksi mengakibatkan laba bersih yang didapat lebih kecil dan berakibat pada penurunan NPV dan IRR serta PBB yang semakin lama. Sensitivitas penurunan jumlah pelanggan. Sensitivitas penurunan jumlah pelanggan adalah sensitivitas terhadap perubahan harga jual produk bila terjadi penurunan pelanggan. Yang kelima, analisis resiko. Ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, kenaikan harga bahan baku, yang kedua, posisi pasar, yang ketiga, kerusakan bahan baku atau obat, lalu yang keempat, kerusakan peralatan kerja. Presentasi yang saya bawakan dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan usaha diperlukan untuk melihat sebuah gambaran mengenai layak atau tidak layaknya suatu usaha yang akan dijalankan. Tujuan ini yaitu melihat apakah usaha apotik yang akan dibangun layak untuk dijalankan atau tidak. Setiap aspek yang dianalisis dalam usaha untuk dikatakan layak harus memiliki suatu standar nilai tertentu. Namun, penilaian tidak hanya dilakukan pada salah satu aspek saja, melainkan dilakukan pada beberapa aspek. Metode analisis yang dilakukan dalam studi kelayakan usaha apotik ini meliputi aspek pasar, aspek teknis, aspek finansial, dan analisis sensitivitas dan tingkat resikonya. Dari 4 aspek analisis tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat mengenai kelayakan pembangunan apotik yang dinilai dari 3 aspek kelayakan, yaitu NPV, IRR, dan PBP. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu diharapkan layak untuk dijalankan dan dapat dijadikan acuan oleh owner dari apotik yang akan dibangun dalam membangun dan memulai usaha apotik. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.